فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Barakallahu fiikum. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada hadis yang ke-23 atau ke-24 bahkan berkaitan dengan prinsip al-wala wal bara, di mana perkara ini merupakan salah satu pokok dari pokok-pokok agama kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan inna awthaqa ural iman, sekuat-kuat tali pengikat iman ketika seorang menempatkan wala secara benar dan bara secara benar. An tuhibba fillah wa tubghidha fillah. Nah, sekarang kita masuk pada hadis yang ke-25 pada bab baru, babut tahdziri minasyirki, bab peringatan dari kesyirikan yang mencakup bahaya kesyirikan, demikian pula akibat dari kesyirikan serta jenis kesyirikan dan sebab dari sebab-sebab utama yang menjatuhkan banyak manusia ke dalam kesyirikan. Nah, ini akan dicakup oleh beberapa hadis yang disebutkan pada bab ini. Babut tahdziri minasyirki. Dan kesyirikan itu sendiri akhwani fillah, hakikatnya adalah taswiyatu ghairillahi billah bima huwa min khasaisillah, yaitu penyamaan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang secara umum kesyirikan terbagi menjadi dua, syirkul akbar dan syirkul ashghar. Syirik besar dan syirik kecil. Yang akan kita bahas terlebih dahulu pada hadis ke-25 ini berkaitan dengan syirkul akbar. Syirik akbar, yang hakikatnya tadi menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah pada perkara-perkara yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada rububiyah Allah, pada uluhiyahnya maupun pada asma wa sifat. Semuanya ada bentuk-bentuk kesyirikan yang dilakukan oleh manusia. Syirik akbar pada rububiyah, contohnya seorang meyakini bahwasanya ada pemberi rezeki selain Allah, mencintai adanya pencipta selain Allah, baik itu pencipta kebaikan atau pencipta keburukan. Contoh yang paling jelas seperti yang diyakini oleh orang-orang Majusi. Mereka menetapkan dua pencipta, pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Ini syirik akbar pada rububiyah.
Adapun syirik akbar pada uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, inilah yang paling dominan kita dapati dalil-dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah mengarah kepadanya. Di mana hakikat syirik akbar pada uluhiyah yaitu penyerahan suatu bentuk dari bentuk-bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kemudian dirinci oleh para ulama bentuk-bentuk syirik akbar dalam uluhiyah ini menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah syirkud du'a atau dakwah, yaitu syirik akbar pada uluhiyah yang berkaitan dengan apa? Dengan doa, permintaan, di mana seorang hamba meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala hajat-hajatnya yang tidak akan mampu untuk memenuhinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti seorang meminta untuk diluaskan rezekinya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka ini syirkud doa, masuk jenis apa? Syirik akbar dari sisi uluhiyah. Baik. Kemudian yang kedua, syirkul mahabbah. Ini juga masuk syirik akbar dari sisi uluhiyah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dari sisi mahabbah, sebagaimana keadaan orang-orang kufar wal musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya. Nah, barakallahu fiikum. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada orang-orang yang mereka menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka mencintai Allah. Ini syirik. Ketika yuhibbunahum kahubbillah, mencintai tandingan-tandingan, sesembahan-sesembahan selain Allah sebagaimana mencintai Allah saja, dihukumi syirik akbar, apalagi kalau lebih. Terlebih lagi kalau sampai tidak ada kecintaan kepada Allah, di mana semua kecintaan diarahkan kepada selain Allah. Ini tentunya lebih-lebih lagi sisi kekufuran dan kesyirikan. Nah, ini syirkul mahabbah. Kemudian jenis yang ketiga yang masuk kategori syirik akbar terkait uluhiyah, yaitu syirkun niyah, syirik dalam niatan. Ini juga perkara yang sangat banyak manusia terjatuh di dalamnya, di mana dia meniatkan ibadah untuk diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Melakukan ibadah tapi yang diharapkan adalah ridha selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masuk dalam apa? Syirku an-niyah. Yang syirik dari sisi niat ini bisa syirik akbar apabila tadi sejak awal dan dasar ibadah yang dilakukannya niatannya untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti ada syirik pada niatan yang tingkatannya syirik asghar. Apabila awalnya karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian muncul di pertengahan niatan untuk mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan dari manusia. Baik. Dan syirkun niyah ini, syirik berkaitan dengan niatan, dikatakan oleh para ulama bahrun
la sahila laha, ibarat samudra yang tidak bertepi. Kenapa? Karena perkaranya sangat lembut, perkaranya sangat halus, kaitannya dengan apa? Niatan-niatan kita. Manusia gerak-geriknya, amalan lahiriahnya seakan-akan beribadah kepada Allah, tapi ternyata niatannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hendaknya seorang terus dan terus berupaya untuk memperhatikan niatannya agar jangan sampai terkecoh oleh iblis dan bala tentaranya sehingga memalingkan niatan itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masuk kategori syirik akbar dalam uluhiyah adalah syirkut ta'ah. Nah, syirik pada ketaatan. Di mana mentaati selain Allah Subhanahu wa taala pada penghalalan dan pengharaman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang keadaan orang-orang Nasara, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka menjadikan pendeta-pendeta mereka ini sebagai rabb-rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Baik, apakah kemudian menyembah sujud kepada pendetanya? Tidak, tapi apa? Karena mereka mentaati. Nah, pendeta-pendeta itu pada penghalalan yang Allah haramkan atau pengharaman apa yang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Baik. Padahal kita diperintahkan untuk menempatkan ketaatan yang pertama kali adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Naam. Ini 4 jenis pokok ikhwan syirik akbar berkaitan dengan rububiyah, dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Terus bahaya dari kesyirikan pada syirik akbar ikhwan. Perhatikan hadis yang akan kita baca ini. Qala hafizahullahu ta'ala an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah wa man laqiyahu yushriku bihi dakhala an-nar, rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah. Untuk perhatikan harus bisa menjelaskan maknanya. Siapa saja yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, la yusyriku bihi syai'a, di sini jumlah kedudukannya sebagai apa indahnya Hudzaifah? Jumlah fi mahalli nasbin hal. Hal dari siapa? Dhamir mustatir pada laqiyah. Nah, dhamir mustatir huwa pada laqiyah. Jadi siapa saja yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syai'an di sini nakirah dalam konteks penafian. Nah, menunjukkan apa? Segala sesuatu apapun yang dijadikan sekutu bagi Allah. Tidak malaikat, tidak para nabi, tidak batu-batuan, berhala dan seterusnya. Pokoknya siapa saja yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun, maka dakhalal jannah, dia mesti akan masuk ke dalam surga.
Wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar, dan siapa saja berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia menyekutukannya, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya apabila itu adalah syirik akbar. Dan apabila itu adalah syirik kecil, maka dia jika Allah menghendaki akan masuk ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosa syirik asgharnya. Nah, ungkapan ini akhwan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai jawaban atas pertanyaan seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mal mujibatan?" Apa dua perkara yang mengharuskan masuk neraka dan mengharuskan masuk surga? Dua perkara yang memiliki konsekuensi keharusan, dinamakan dengan al-mujibatan. Satunya mengharuskan masuk surga, satunya mengharuskan masuk neraka. Kemudian Nabi SAW menjawab dengan kalimat tadi, yaitu yang pertama, mesti akan masuk ke dalam surga siapa? Orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik. Ini menunjukkan akhwan bahwasanya bersihnya seorang hamba dari syirik akbar ini merupakan syarat pokok. Nah, dan mafhumnya ketika dia tidak melakukan kesyirikan, maka berarti dia adalah seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah dalam hadis Abi Dzar radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dzalika illa dakhalal jannah." Qala wa in zana wa in saraq, qala wa in zana wa in saraq. Nabi mengatakan, tidaklah seorang hamba pun mengucapkan la ilaha illallah, dan telah kita lewati dalam pembahasan syurut la ilaha illallah bahwasanya hadis-hadis yang seperti ini akhwan yang menunjukkan keutamaan mengucapkan la ilaha illallah maksudnya adalah apa? Bukan sekedar mengucapkan dengan lisan saja, tapi dia mengucapkan kalimat tersebut dalam keadaan meyakininya dan mengilmui maknanya serta apa? Beramal dengan konsekuensinya. Nah, ketika dia mengucapkan la ilaha illallah seperti itu kemudian mati di atasnya, maka mesti dia akan masuk ke dalam surga. Baik. Kemudian Abu Dzar bertanya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri? Nabi mengatakan iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Saking tidak ingin mendapatkan penguatan lagi, ya, karena betul-betul ingin mendapatkan penguatan dari Nabi, diulangi lagi oleh Abu Dzar pertanyaannya, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri wahai Rasulullah. Maka Nabi menjawab iya, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, selama dia selamat dari kesyirikan dan mati di atas tauhid, mesti akan masuk ke dalam surga. Adapun dosa zinanya, dosa mencurinya, maka itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Allah menghendaki untuk mengampuninya, maka akan diampuni. Tapi jika Allah menghendaki untuk diadab dengan sebab dosa itu, maka akan diadab sesuai dengan kadar dosa, tapi kesudahannya mesti akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Ini kondisi ahli tauhid. Adapun yang kedua, akhwan, yang menjadi inti pembahasan kita dalam bab ini, yaitu wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Siapa saja berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya, maka mesti akan masuk ke dalam neraka. Dari sini kita mengetahui di antara bahaya yang paling jelas dari bahaya syirik akbar, bahwasanya pelaku syirik akbar apabila mati dalam keadaan belum bertobat darinya, maka mesti akan masuk ke dalam neraka. Itu pasti. Dan masuknya mereka ke dalam neraka kekal di dalamnya.
Ini bagi pelaku syirik akbar. Kenapa? Karena dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala katakan innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Di surat apa ini? Indak ya Abdurrahman Riau. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Apa? Surat apa? Yang lain. Indak ya Wafa. Nah, di surat Al-Maidah. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah haramkan atasnya surga. Berarti tidak akan mungkin masuk surga. Baik. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Kekal di dalamnya, dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim tersebut penolong pun. Baik, mereka tidak mungkin masuk ke dalam surga, berarti maknanya apa? Kekal di dalam neraka. Bahkan sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala berikan perumpamaan tentang mustahilnya pelaku syirik akbar dari masuk ke dalam surga, ikhwan. Mereka tidak akan masuk ke surga sama sekali sampai unta itu bisa masuk ke lubang jarum. Kira-kira bisa enggak unta masuk ke lubang jarum, Zakaria? Hah? Tidak akan bisa, ya kan? Baik, ayatnya mana? Datangkan ayatnya. Indak ya Mujahid. Nah, barakallahu fiikum. Allah Subhanahu wa taala katakan di surat Al-A'raf, innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru 'anha la tufattahu lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Sungguhnya orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri atasnya, tidak mau mentauhidkan Allah, maka tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta bisa masuk ke dalam lubang jarum. Maksudnya apa? Sesuatu yang mustahil, sesuatu yang tidak mungkin pelaku syirik, pelaku kekufuran, kufur akbar itu masuk ke dalam surga. Berarti mereka kekal di dalam neraka. Dan ini bahaya yang sangat jelas tentang bahaya syirik akbar. Nah, menjadikan pelakunya apabila mati dalam keadaan belum bertobat, maka kekal di dalam neraka. Adapun kalau dia bertobat sebelum kematiannya dengan taubat yang terpenuhi syarat-syaratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Nah, karena tidak diampuninya dosa syirik akbar, ikhwan, ini apabila dia belum bertobat dari dosa kesyirikannya sebelum matinya. Dan ini adalah bahaya kedua dari bahaya syirik akbar. Pelakunya apabila tidak bertobat darinya, maka tidak akan mendapatkan peluang untuk diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan,
dan akan mengampuni dosa-dosa di bawah kesyirikan bagi yang Dia kehendaki. Bahaya ketiga dari syirik akbar menghapus semua amalan. Seorang walaupun dia beramal banyak, sholat, puasa, tapi kok terjatuh dalam syirik akbar. Misalnya dia kemudian datang ke kuburan wali dan minta-minta kepada wali tersebut hajatnya. Wali fulan, nah, warung saya kurang lancar, nah, mohon untuk diberi, nah, jadi laris. Ingin laris, datang ke kuburan wali, minta penglaris. Ini mintanya rizki, mintanya hajat kepada selain Allah, padahal jelas yang mati tidak akan mampu memberikan apa-apa. Berarti jatuhnya ini syirik akbar dari jenis apa tadi? 4 jenis syirik akbar yang disebutkan indahnya Abdullah. Syirik akbar apa? Doa, ya kan? Syirkun doa. Karena dia berdoanya kepada selain Allah, minta pada selain Allah hajat yang tidak mungkin memberikannya kecuali Allah. Pada orang mati lagi. Maka semua amalannya terhapus, ya. Semua amalannya terhapus. Apa dalilnya? Bahwasanya syirik akbar menghapus semua amalan. Indak ya Khadir. Naam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila kamu berbuat syirik wahai Nabi, maka sungguh semua amalan-amalanmu terhapus dan engkau di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. La yahbatanna 'amaluk. Di sini mufrad mudhaf menunjukkan umum, ikhwan, semua amalanmu. Baik, ini pendalilannya. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Nah, di sini mungkin seorang memahami ini kan amal cuman mufrad, amalanmu satu, bukan. Karena kaidah usulul fiqh, ikhwan, bahwasanya mufrad ketika diidhafahkan memiliki makna umum keseluruhannya. Berarti makna ayat la in asyrakta, jika kamu melakukan syirik wahai Nabi, la yahbatanna, maka sungguh betul-betul akan terhapus amaluka, yaitu semua amalanmu secara keseluruhannya. Ini pada syirik akbar. Adapun pada syirik asghar yang nanti akan disebutkan jenisnya pada hadis yang setelahnya. Maka yang terhapus adalah amalan yang terjangkiti syirik asghar itu saja. Nah, seperti pada riya, maka yang terhapus amalannya adalah amalan yang terjangkiti riya. Adapun yang selamat dari riya, maka Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Ini 3 bahaya pokok. Nah, yang bahaya-bahaya yang lain, ikhwan, akan menjurus kepada 3 hal ini. Nah, maka kalau di dalam neraka tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan semua amalannya dihapus. Nasallallahu al-afiyata wassalam. Berarti dari situ pula kita ketahui pelaku syirik akbar keluar dari Islam. Nah, bukan termasuk kategori muslim. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Maka wajib seorang muslim untuk betul-betul senantiasa merasa khawatir dari terjatuh dalam kesyirikan. Karena apa? Tidak merasa aman dari kesyirikan kecuali orang-orang yang jahil terhadap syirik. Kalau Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau senantiasa merasa khawatir terjatuh dalam penyembahan terhadap berhala. Khawatir anak keturunannya melakukan syirik. Ini Nabi Ibrahim, padahal beliau adalah apa? Digelari Abul Muwahhidin, bapaknya ahli tauhid, bapaknya orang-orang yang bertauhid.
Tapi dalam doanya wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ketika berdoa kepada Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, di mana berhala-berhala tersebut telah menyesatkan banyak manusia. Nah, jika doa beliau adalah memohon pada Allah agar dijauhkan dari wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari penyembahan terhadap berhala. Maka tidak pantas kita merasa aman dari syirik, padahal Nabi Ibrahim senantiasa merasa khawatir terjatuh di dalamnya. Terkhusus apalagi yang kaitannya dengan niatan tadi, syirkun niyah. Jangan sampai seorang menggambarkan bahwasanya syirik akbar itu ketika dia sujud pada berhala begitu saja, tidak. Kalau kita perhatikan betapa banyak manusia terjatuh dalam syirik akbar tanpa disadari karena kejahilan. Nah, dari sekian banyak mereka yang melakukan ritual ziarah kubur, ke kubur-kubur para wali yang ada, nasallallahu al-afiyata wassalam, akan didapati banyak yang terjatuh dalam syirik akbar, yang di atas kejahilan. Nah, taib minimal kebid'ahan, dan yang parahnya sampai syirik akbar. Nah, tawaf pada sebagian kubur seperti yang terjadi. Nah, tawaf berkeliling di kubur wali fulan. Padahal tawaf ibadah yang khusus untuk dilakukan di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Kemudian ini tawaf di kuburnya. Sebagian cuma ikut-ikutan, sebagian betul-betul betul-betul menganggap itu ibadah. Memohon keselamatan, memohon dijauhkan dari malapetaka kepada si penghuni kubur. Ini syirik apa? Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Baik, naqra. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man laqiya Allah la yushriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yushriku bihi dakhalan nar. Rawahu Muslim. Maknanya harus dihafal juga. Naam, walhamdulillahirabbil alamin.